Halo anak-anak kelas 9, kali ini kita akan belajar bioteknologi. Dari kata bio dan teknologi. Bio itu makhluk hidup, ya. Jadi teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup, ya, seperti halnya jamur atau bumi, kemudian virus, bakteri dan sebagainya. Untuk bioteknologi sendiri itu dibagi dua kategori ya. Yang pertama yaitu modern dan yang kedua konvensional. Modern itu bioteknologi yang hanya bisa dilakukan di ahlinya. Jadi orang awam atau umum nggak bisa. Misalnya saja bakteri E. coli untuk menghasilkan hormon insulin. Ya, bakteri E. coli itu disisipi gen pembuat insulin dari manusia sehingga bakteri E. coli itu menghasilkan insulin, hormon insulin. Nah, hormon itu untuk apa? Hormon itu untuk disuntikkan pada penderita diabetes mellitus untuk mengurangi kadar gula atau mengubah kandungan gula darah yang terlalu tinggi dalam darahnya menjadi glikogen. Kamu tahu kan tentang penyakit diabetes mellitus? Nah, untuk diabetes mellitus akut itu biasanya dokter menyuntikkan insulin, hormon insulin, di mana insulin itu diproduksi oleh bakteri pembusuk ya sebenarnya di dalam usus besar kita dengan disisipi gen pembuat insulin. Kenapa bakteri E. coli? Karena sebenarnya bakteri E. coli itu akrab dengan tubuh manusia karena kita tahu bakteri E. coli itu berada pada usus besar ya untuk membusukkan sisa makanan seperti halnya feses kita gitu ya. Jadi yang kedua adalah bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang semua orang awam pun bisa, bahkan tidak belajar IPA pun bisa ya. Misalnya saja tape. Kamu tahu kan tape, sudah pernah makan kan? Bagaimana rasanya? Manis. Dan yang kedua ada sedikit agak pahit ya. Terus kemudian ada sensasi hangatnya di kerongkongan. Itu karena kandungan alkoholnya. Dan kamu tahu bahwa tape itu terbuat dari bahan karbohidrat ya. Karbohidrat misalnya saja singkong dan ketan. Nah, sebenarnya makhluk hidup apa yang membantu pembuatan tape? Jamur. Ya, namanya adalah Saccharomyces cerevisiae ya. Ini harus ada garis bawahnya karena ini nama Latin ya, kata nama. Nah, kalau miring tidak usah kasih, tapi kalau saya nulisnya cek harus diberi garis ya. Nah, jamur apa jenisnya? Saprofit ya. Oh, berarti itu singkong dan ketannya itu ditumbuhi jamur, Pak. Iya. Dengan bantuan jamur itu, maka dari karbohidrat berubah menjadi manis dan hangat ya. Nah, jamur itu termasuk jenis jamur saprofit. Jamur yang hidup pada jasad yang sudah mati. Jadi dia berfungsi sebagai pengurai sebenarnya. Ya. Anaerob. Karena jamur ini dalam pertumbuhannya tidak memerlukan oksigen, tidak memerlukan udara. Sehingga nanti dalam pembuatan tape itu harus ditutup rapat anak-anak. Jadi nggak boleh ada udara masuk. Karena nanti akan mengganggu pertumbuhannya. Kalau mengganggu pertumbuhannya, tape itu pertama nggak jadi mungkin. Yang kedua rasanya asam, karena proses fermentasi tidak berlangsung secara optimal ya. Nah, kamu tahu ragi kan? Nah, ragi ini ya, ini sih beli di pasar Pak, ragi ya. Ragi itu tepung yang di dalamnya berisi bibit atau spora jamur. Kenapa dipilih tepung? Karena tepung ini kan sifatnya menyerap air, sehingga sporanya tidak lembab. Kamu tahu bahwa jamur itu suka yang lembab kan? Jadi kalau dia lembab dia tumbuh dan otomatis spora jamurnya rusak. Nah, maka ini tepung yang di dalamnya ada bibit atau spora jamur. Nah, ini Pak Eko akan milih ketan sebagai media jasad yang sudah mati. Ketan ini kan sudah ditanak ya, anak-anak, sudah dingin, sudah ditiriskan. Nah, nanti kita akan semai ya jamur itu. Dan kita perlakukan sesuai sifatnya yaitu sebagai jamur anaerob ya. Nah, sekarang kita akan lakukan proses pembuatan tape dibantu oleh apa tadi? Bioteknologinya jamur. Jamur apa namanya? Saccharomyces cerevisiae. Terus kemudian jasad yang sudah mati sebagai jamur saprofit. Pak Eko pilih apa? Ketan matang ya, yang sudah dingin ya. Jangan yang masih panas, nanti sporanya mati ya. Nah, ini kita haluskan dulu aja ya. Nah, kenapa harus dihaluskan?
karena sporanya supaya bisa keluar. Di dalamnya ada spora, nah jadi kita harus haluskan dulu. Ukurannya seberapa Pak? Spora ya kecil. Itu kan diambil dari ekstrak tape juga sebenarnya, tapi dikeringkan. Jadi spora itu ukurannya mikroskopis ya. Tapi di dalamnya ada, yakin, karena ini ada ekstrak sari tapenya, karena itu mengandung spora ya. Nah, di dalamnya sudah ada spora. Terus kemudian, jadi ibaratnya kalau kita nanam padi itu, ini apanya anak-anak? Sawahnya ya. Terus ini adalah bibit padinya gitu. Kita taburi dulu. Sedikit saja, karena kalau terlalu banyak nanti tapenya berasa tepung. Sedikit apa bisa? Bisa. Kalau sedikit ini kan sporanya banyak, jadi sudah akan berkembang ya. Jadi lu kok sedikit, yang sedikit tepungnya, tapi merata lah, sedikit tapi merata. Jadi setiap tepung itu kan pasti sudah ada spora jamurnya. Nah, ini kita semai, jamurnya kita semai. Nah, ketika jamurnya nanti tumbuh, maka terjadi fermentasi, sesuatu yang membuat kita kok bisa ya. Nah, apakah sudah merata? Sedikit saja, jangan terlalu banyak, karena nanti akan berasa tepung, nggak enak ya. Di lidah itu kasar. Nah, setelah itu kita pindahkan di tempat yang sudah kita siapkan ini. Ini ada tutupnya, karena dia termasuk jamur anaerob, maka gimana anak-anak? Maka nanti harus tutup rapat ya. Tidak boleh ada udara masuk. Yes. Nah, mau tambahin lagi boleh, supaya rata. Jangan yang belum, Pak, nanti bisa jadi tape sedikit, bisa. Nah, udah ya. Jadi lihat ini ya, sudah rata ya. Terus kemudian terakhir kita tutup rapat-rapat. Kita cek apakah ada lubang di sini, nggak ada. Setelah itu, supaya benar-benar rapat, maka tutupnya harus kita solasi ya. Supaya tidak ada udara yang masuk, karena jamur ini tidak membutuhkan udara dalam pertumbuhan dia. Aneh ya, manusia nggak mungkin lah. Ya. Ya, kita cek dulu anak-anak ya. Sudah rapat ya. Kalau merasa masih perlu disolasi ya solasi aja. Supaya tidak ada udara yang masuk. Jadi benar-benar rapat. Ya, kita kunci ini. Kenapa harus begini? Karena dia termasuk jamur anaerob ya. Sehingga nanti harapannya ini nanti akan karbohidrat ya. Nanti akan berubah menjadi glukosa dan alkohol ya. Nah, tape itu kan terkenal dengan sensasi hangatnya karena mengandung alkohol ya. Terus karena sebenarnya apa ini penyebabnya? Karena melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau kita habis makan tape hangat, itu sebenarnya suhu tubuh kita itu tidak meningkat, itu hanya sensasi hangat disebabkan karena alkohol itu dapat melebarkan pembuluh darah. Lupa ini alkohol ini haram misalnya. Kajiannya kan di sini sebenarnya bukan karena alkoholnya anak-anak ya, tapi karena penyalahgunaannya ya, untuk mabuk-mabukan misalnya. Nah, tapi kalau hanya untuk menimbulkan sensasi hangat pada musim dingin misalnya, secara pribadi is oke aja. Alkohol juga digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran ya. Jadi tergantung penggunaannya. Jadi yang menurut saya tidak boleh itu adalah sampai mabuk yang menyebabkan orang di sekitarnya terancam. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih.
Wah, anak-anak ya, tugas via Google Form ya, sebut dan jelaskan biotek konvensional ke bioteknologi modern lainnya. Nah, sekarang ini disimpan di mana? Ayo ikuti Pak Iko. Ya, harusnya di tempat yang hangat ya, jangan yang dingin, atau di kulkas malah nggak jadi nanti. Dia suka yang hangat ya, tapi tertutup rapat, tidak ada udara yang masuk. Itu ya, kita taruh di sini aja ya. Ya, saya kira cukup ya, titip di sini ya Pak Jarwati ya. Oke. Nah, kita tutup. Nah, berapa hari jadinya Pak? Besok itu sebenarnya sudah ada hasilnya, tapi belum begitu manis. Nah, untuk besoknya lagi pasti jadi. Itu ya, terima kasih.